Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fawaid. Saya dosen program studi ilmu Quran dan Tafsir, Fakultas Agama Islam, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo. Bidang spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang diajarkan kepada mahasiswa program studi ilmu Quran dan Tafsir dengan bobot 3 SKS. Pada tayangan ini, saya akan memperlihatkan teknik pengajaran saya menggunakan metode delivery, instruction, and assessment. Sebelum saya menjelaskan teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat mata kuliah ini. Mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu adalah mata kuliah utama program studi ilmu Quran dan Tafsir yang harus ditempuh setelah mereka menyelesaikan mata kuliah Ulumul Quran 1, Ulumul Quran 2, dan Ulumul Quran 3. Ushul Tafsir wa Qawaiduhu adalah mata kuliah yang di dalamnya memuat materi dan konsep tentang dasar-dasar memahami dan menafsirkan Al-Quran. Misalnya, kualifikasi mufasir, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran dengan pendapat tabi'in, dan seterusnya. Serta kaidah-kaidah operasional lainnya dalam memahami dan menafsirkan Al-Quran seperti kaidah asbabun nuzul, kaidah makki madani, kaidah jadal, kaidah domair, dan lain-lain. Dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami secara teoritis dan praktis tentang kaidah-kaidah tafsir, mampu menentukan kaidah yang sesuai dengan objek kajiannya, dan mampu menerapkan kaidah-kaidah tafsir ini dalam proses penafsiran Al-Quran. Ada 6 buku utama yang saya gunakan sebagai referensi dalam mata kuliah ini, yaitu Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, karya Abdurrahman Al-Aq, Qawaidut Tafsir Jam'an wa Dirasatan, karya Khalid Usman As-Sabat, Al-Burhan fi Ulumil Quran, karya Badruddin Az-Zarkasi, kemudian Al-Bidayah fi Tafsir Al-Mawdu'i, karya Al-Farmawi, kaidah-kaidah tafsir, karya Salman Harun BKK, kaidah tafsir, karya Muhammad Quraish Shihab. Materi-materi ini saya berikan kepada mahasiswa, saya unggah dalam e-learning, kemudian saya juga merangkum dalam bentuk PowerPoint yang kemudian saya sampaikan kepada mahasiswa. Selama masa pandemi, saya menggunakan model pembelajaran daring, di mana pembelajaran dilaksanakan dengan 2 model, yaitu sinkronus dan asinkronus. Untuk pembelajaran sinkronus, saya memanfaatkan media Zoom Meeting sebagai media pembelajaran daring untuk bertatap muka secara real time dan live dengan mahasiswa. Sementara untuk model asinkronus, saya menggunakan e-learning atau yang biasa kita sebut dengan Learning Management System, Kampus Unuja, sebagai media penugasan, penyimpanan bahan materi pembelajaran, dan sebagai bentuk bertanggungjawaban saya secara administratif bagi pihak kampus. Selain itu, saya juga menggunakan grup Telegram sebagai media interaksi saya dengan mahasiswa, dan tidak jarang juga saya mengirimkan sumber ajar dan masalah-masalah terkini untuk menjamin diskusi tetap berjalan. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah berbasis pada delivery, instruction, assessment. Sebelum saya melanjutkan materi pembelajaran di kelas, saya terbiasa terlebih dahulu mereview latihan dan tugas-tugas pertemuan sebelumnya yang sudah saya unggah di e-learning. Pada kesempatan itu, saya berdiskusi dengan mahasiswa tentang topik atau masalah-masalah yang saya unggah. Kemudian, saya menyampaikan materi pembelajaran kepada mahasiswa berdasarkan materi yang telah tercantum dalam rencana pembelajaran semester dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertanya, mengajukan pendapat, dan bahkan mengkritik pendapat orang lain. Selanjutnya, saya memberikan penilaian dari penugasan yang sudah saya unggah di e-learning sesuai dengan perencanaan penilaian pembelajaran yang sudah saya buat dan saya bagikan kepada mahasiswa. Nah, berikut ini adalah cuplikan pengajaran saya pada mata kuliah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu secara online menggunakan Zoom Meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada kelas ini. Semoga teman-teman selalu sehat walafiat. Kita berdoa semoga materi yang akan kita pelajari bermanfaat. Baik teman-teman sekalian, sebelum memulai pertemuan ini, terlebih dahulu saya akan menyampaikan RPS, rencana pembelajaran semester, yang akan kita tempuh selama 1 semester ke depan. Materi yang akan kita tempuh adalah Ushul Tafsir wa Qawaiduhu, atau yang kita kenal dengan dasar-dasar penafsiran dan kaidah-kaidahnya. Izinkan saya untuk meng-share atau berbagi screen ya.
Nah, ini dia RPS kita sebagaimana yang sudah saya cantumkan di LMS atau di e-learning yang kita miliki. Mata kuliah kita yaitu Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Kemudian tujuan akhir dari perkuliahan ini adalah mampu memahami konsep teoretis kaidah-kaidah tafsir dan mampu mengimplementasikannya ke dalam bentuk penafsiran Al-Quran yang tepat sesuai dengan objek kajian. Nah, kemudian bahan kajian atau kajian-kajian, tema-tema, materi yang akan kita pelajari selama satu semester ke depan adalah pertama definisi, objek kajian, sejarah dan tujuan kaidah-kaidah tafsir, kemudian kualifikasi intelektual dan etik mufassir, kaidah-kaidah dasar tafsir, Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan hadis, Al-Quran dengan kaul sahabat, Al-Quran dengan kaul tabi'in, dan Al-Quran dengan bahasa Arab. Selanjutnya kita belajar kaidah-kaidah asbabun nuzul, misalnya maki madani, kiroah, bahasa, bentuk-bentuk sapaan dalam Al-Quran, kaidah-kaidah idhar, idmar, ziyadah, takdir, hadzf, takdim dan ta'khir, ahruf muqatta'ah, dhamair, kisah dalam Al-Quran, perumpamaan atau amsal dalam Al-Quran. Dan selanjutnya kita belajar tentang jadalul Quran atau perdebatan atau dialog yang ada di dalam Al-Quran. Nah, buku-buku yang bisa dirujuk oleh teman-teman, pertama adalah buku yang ditulis oleh Khalid Abdurrahman Al-Aqd yang berjudul Ushul Tafsir wa Qawaiduhu. Ini buku open source, artinya bisa diunduh oleh teman-teman sekalian di internet, tetapi beberapa hari yang lalu sudah saya share di LMS atau di e-learning. Teman-teman bisa dibaca kemudian disimpulkan untuk pengayaan dan improvisasi dari perkuliahan ini. Kemudian karyanya Khalid bin Utsman As-Sabat, kemudian Badruddin Az-Zarkasi, Abdul Hayy Al-Farmawi dan Salman Harun serta Muhammad Quraisy Shihab ya. Dan pendukung bisa dibaca Abdul Mustaqim dan Pak Sahiron. Nah, ini teman-teman buku-buku yang bisa kita jadikan rujukan dan seluruhnya sudah saya share di LMS atau di e-learning dan juga saya share di grup Telegram. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita yang kedua ini, saya ingin mereview atau melihat latihan dari materi minggu kemarin. Apa sudah ada yang mengerjakan? Silakan raise hand. Angkat saja Oke, baik, terima kasih. Saya sudah memberikan komentar dan feedback. Baik, kita coba buka ya LMS atau e-learning yang kita miliki. Nah, oke, Ushul Tafsir wa Qawaiduhu kelas 3. Di sini untuk materi yang kemarin sudah saya berikan pengayaan materi. Ini bentuknya YouTube, teman-teman bisa pengayaan di situ dan kemudian saya juga sertakan penugasan pertemuan. Nah, ini pengayaannya, apa sudah ditonton semua? Sudah, Pak. Oke, masih sponsor ya. Nah, sudah ditonton semua ya? Nah, ini ini materi-materi yang saya share di LMS sebagai penguatan buat teman-teman. Nah, penugasan pertemuan 1 atau latihan ya. Kita lihat, baik ini ada beberapa latihan, ada 1, 2, 3, 4, 5 dan sudah ada 10 orang yang mengumpulkan ya. Memang belum deadline-nya ini. Kemudian pertama saya ingin melihat miliknya Mbak Nabila ada di Zoom ini. Hadiroh Pak. Oke, baik. Kita lihat tugasnya Mbak Nabila ya. Nabila Habsi. Oke. Ini dia. Sudah saya nilai juga. Oke, pertama, bagaimana pendapat Anda tentang ayat pertama? Apakah masuk dalam contoh tafsir atau takwil?
dan jelaskan apa alasannya. Ayat pertama itu ini, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ini apakah contoh dari tafsir apa takwil? Kita lihat jawabannya Mbak Nabila. Jawaban yang pertama, ayat pertama merupakan contoh dari tafsir, sebab definisi tafsir adalah al-kashfu anil makna al-batil. Oke, kata yang perlu ditafsir pada kalimat di atas adalah lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kemudian kata dulmin ditafsirkan oleh Nabi dengan syirik. Oke, terima kasih. Ini cukup baik. Kemudian saya ingin kembali lagi ke pertanyaan atau jawaban nomor 2. Apakah ada di sini Mas Ahmad Rafiq? Apakah gabung bersama kita? Kalau tidak ada, saya lempar ke Mas Naufal Maulana. Ada? Oke, baik. Nah, Mas Naufal, pertanyaannya begini. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat kedua? Apakah masuk dalam contoh tafsir atau takwil dan jelaskan apa alasannya? Ini jawaban dari Mas Naufal Maulana tadi. Ayat kedua merupakan contoh dari takwil. Karena kata khaitul abyad dialihkan kepada pengertian siang dan kata al-khait al-aswad dialihkan ke arti malam. Ini bagaimana menurut teman-teman? Apakah benar atau keliru? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Saya Bapak. Ya, siapa? Saya Wahid Robit. Oh, Wahid Robit. Oke. Silakan. Ingin Gimana, Mas? menyangkal perjawaban tadi. Di situ jawabannya bukan takwil tapi merupakan tafsir. Karena kata khaitul abyad dan khaitul aswad merupakan kiasan yang artinya hingga tampak fajar. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Gimana? Benar ya? Oke, sepertinya benar jawaban yang kedua. Oke, nanti ini Mas Naufal Maulana belajar lebih giat lagi untuk membedakan antara takwil dan tafsir tadi itu. Baik, untuk pertanyaan keempat saya cek Alisa Aura Zanuba. Apa ada di forum ini? Hadiroh, Pak. Apa sudah menjawab di e-learning? Oh, sudah ya? Pak, sudah. Oke. Soal nomor 4 adalah ayat tentang Ar-Rahman alal arsistawa. Pertanyaannya adalah bagaimana pendapat Anda tentang ayat keempat? Apakah masuk contoh tafsir apa takwil? Jelaskan apa alasannya. Baik, saya ingin lihat jawabannya adalah, bisa dibacakan Mbak jawabannya? Nggih, Pak. Oke. Jadi pada ayat keempat, lafadz istawa jika ditinjau dari segi definisi, takwil adalah mengalihkan makna asal ke makna yang lebih pas. Oke. Karena adanya dalil. Dan pada lafadz tersebut, lafadz istawa, Allah tidak mungkin bersemayam sebab Allah tidak terikat oleh ruang dan waktu. Oleh sebab itu kata ini harus ditakwil, Pak. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Gimana Mas Wahid Robit? Apa jawabannya sudah sesuai? Sesuai, Bapak. Oke, sesuai. Baik, terakhir saya ingin bertanya kepada Mas Wahid Robit tentang soal yang ayat kelima ya. Wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla alaikum. Kira-kira ini jawabannya bagaimana? Apakah merupakan contoh dari takwil, apa merupakan contoh dari tafsir? Mas Robit, silakan. Untuk ayat yang kelima, dari soal yang kelima, itu merupakan contoh dari tafsir. Sebab dalam ayat yang lain Al-Quran telah memerinci tentang makanan-makanan atau minuman-minuman yang halal dan haram untuk dikonsumsi. Misalkan yang terdapat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3 yang berbunyi hurimat alaikum maitatu waddam wa lahmul khinzir ila akhirih. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Oke, saya kira cukup ini karena pertanyaannya sudah terjawab semua. Tadi hanya ada satu orang yang kurang begitu memahami. Nanti bisa kita perdalam lagi setelah pertemuan kedua berakhir. Sampai di sini, barangkali tidak ada yang ingin ditanyakan lagi.
Kalau yang tidak ada, saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu kualifikasi seorang penafsir. Tidak ada? Oke. Ada Bapak. Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam bertanya kembali. warahmatullahi wabarakatuh. Tentang materi yang kemarin yang telah dijelaskan di e-learning, tentang apa perbedaan tafsir dan terjemah dan apa hubungannya dengan takwil. Mungkin cukup itu Bapak. Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya, karena memang materi terjemah tidak kita singgung di usul tafsir wa qawaiduhu, dan penjelasan saya juga tidak mencakup tentang itu. Kalau perbedaan antara tafsir dan takwil, saya kira teman-teman sudah paham ya, karena beberapa jawaban sudah diisi dengan baik dan benar. Kemudian tentang terjemah. Nah, terjemah ini pengalihan dari bahasa Arab atau bahasa asal ke bahasa kedua. Kalau Al-Quran itu pengalihan bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Kalau kita di Indonesia dan kita berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa Indonesia. Nah, dalam mengalihkan bahasa Arab ke bahasa Indonesia ini ada dua cara. Ada terjemah lafziyah, ada terjemah tafsiriyah. Ada terjemah lafziyah, jadi menerjemahkan secara lafaz. Jadi apa yang tercantum di dalam Al-Quran itu langsung saja diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia tanpa melalui penafsiran apapun. Contoh misalnya berbicara tentang yadullah fauqa aidihim, seperti soal yang tadi. Tangan Allah di atas tangan mereka. Sudah diartikan sebagai tangan. Ini namanya apa? Terjemah lafziyah. Tetapi kalau terjemah tafsiriyah, maka ia harus menggunakan penafsiran-penafsiran, pemahaman-pemahaman yang sesuai. Nah, disinilah ada singgungannya antara terjemah dengan takwil, antara terjemah dengan tafsir. Boleh jadi dia ketika menerjemahkan Al-Quran menggunakan logika tafsir, boleh jadi dia ketika menerjemahkan Al-Quran menggunakan logika takwil. Maka contoh yadullah fauqa aidihim tadi itu bisa diterjemahkan dengan terjemah tafsiriyah, yaitu kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Oke, saya kira itu. Barangkali ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan materi kita, yaitu kualifikasi seorang penafsir. Coba saya akan share screen PowerPoint saya. Nah, teman-teman sudah bisa melihat semua ya. Ini materi kedua. Materi yang pertama, alhamdulillah teman-teman sudah cukup menguasai, dan saya melihat dari tugas-tugas, latihan-latihan yang saya share di e-learning itu sudah cukup baik. Selanjutnya kita akan belajar tentang kualifikasi mufassir. Kualifikasi itu bisa disebut sebagai syarat ya, syarat. Nah, kalau kita melihat di beberapa buku yang tadi saya tunjukin atau di bahan ajar yang sudah saya share di LMS, itu ada cukup banyak sekali tentang syarat-syarat penafsir. Yang pertama ada syarat sihatul i'tiqad, ada at-tajarrud anil hawa, kemudian ada lagi tentang syarat akademik. Misalnya seorang mufassir harus mengetahui bahasa Arab. Seorang mufassir harus mengetahui misalnya ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian seorang penafsir harus mengetahui ilmu tentang istiqoq dan seterusnya. Kemudian adab ini dalam literatur tafsir itu juga disebut sebagai kualifikasi atau syarat. Nah, oleh karena itu, karena di sini saya nilai belum sistematis dan cukup merepotkan buat teman-teman untuk dipahami, maka saya buat seperti ini. Jadi syarat penafsir atau kualifikasi penafsir itu ada 3. Yang pertama ada syarat etis, kemudian ada syarat intelektual, kemudian yang ketiga ada syarat prosedural. Nah, di syarat etis ini kira-kira ada yang tahu tidak mana dari gambar ini yang bisa atau
literatur ini yang bisa dijadikan sebagai syarat etis? Silakan kalau ada yang mau menjawab. Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Oke, baik. Ada syarat etis, ada syarat intelektual, ada syarat prosedural. Syarat etis ini terjemah dari adabul mufassir atau etika mufassir. Kemudian syarat intelektual ini adalah kemampuan, aspek kognitif, yaitu dia harus tahu bahasa Arab, dia harus tahu ilmu usuluddin, dia harus tahu ilmu istiqoq dan seterusnya. Kemudian syarat prosedural ini karena beberapa kitab, di sini misalnya fa idza lam yajid at-tafsir minas sunnah, ya, raja'a ila aqwali as-sahabah, misalnya begitu. Ketika hadis Nabi tidak menjelaskan ayat tertentu dalam Al-Qur'an, maka dia harus berujuk kepada pendapat sahabat. Kenapa harus sahabat? Karena sahabat orang yang hidup setelah Nabi, yang tentu dia mengetahui materi-materi yang ada pada diri Nabi. Ini sebenarnya tidak masuk sebagai kualifikasi, tetapi masuk sebagai prosedur penafsiran yang absah. Oleh karena itu saya jadikan sebagai syarat prosedural. Nah, syarat etis ini berkaitan dengan integritas dan etika penafsir. Kemudian syarat intelektual ini berkaitan dengan kemampuan para penafsir. Kemudian syarat prosedural berkaitan dengan prosedur yang berhubungan dengan langkah-langkah yang harus dilalui oleh penafsir. Syarat etis itu dalam literatur yang tadi saya tampilkan, pertama ada beragama Islam. Hampir seluruh kitab ulumul Quran menyatakan beragama Islam menjadi syarat utama sebagai seorang penafsir. Ya. Kemudian yang kedua dari syarat etis adalah beriman, bertakwa dan menjalankan agama dengan baik. Selain beragama Islam, secara etika dan integritas penafsir harus menjalankan agamanya dengan baik dan meninggalkan apa yang dilarang di dalam agamanya. Itu etis ya. Kemudian yang ketiga beretika baik dan ikhlas. Yang keempat tidak berdasar hawa nafsu dalam menafsirkan Al-Quran. Itu etis. Kemudian syarat intelektual, ini dia ada banyak sekali ya. Ada ilmu bahasa Arab, kemudian ada ilmu tata bahasa, ada ilmu qiraat, dia harus tahu ilmu usuluddin, dia harus tahu ilmu usul fikih, dia harus tahu ilmu asbabun nuzul, dia harus tahu ilmu nasi mansu, dia harus tahu ilmu fikih, dia harus tahu ilmu hadis, dia harus tahu ilmu mauhibah. Ilmu mauhibah ini adalah ilmu yang diberikan oleh Allah pada seseorang ketika ia berulang-ulang mengamalkan ilmunya. Nah, itu beberapa materi yang bisa kita pelajari pada pertemuan ini. Saya persilahkan kalau ada yang ingin didiskusikan. Ingin bertanya Bapak. Ya, silakan. Mas siapa? Perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wahid Robi Lutfillah. Ingin bertanya, dari semua pemaparan tentang syarat akademik maupun syarat integritas mufassir, apakah kami yang belajar di program studi ilmu Al-Quran dan tafsir ini masih mempunyai peluang untuk menafsirkan Al-Quran itu sendiri? Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Barangkali sebelum saya menjawab, ada teman-teman atau di antara teman-teman yang mau menjawab pertanyaan Mas Wahid Robit tadi? Oke, kalau tidak ada saya yang menjawab. Memang itu menjadi perdebatan di kalangan akademik ya. Jadi sekian banyak syarat-syarat, baik syarat etis, syarat intelektual, syarat prosedural yang harus dipenuhi oleh seorang mufassir. Tetapi ada literatur, ada pendapat yang cukup meringankan, yaitu pendapatnya Profesor Dr. Quraish Shihab. Jadi menurut Pak Quraish, ada seorang penafsir yang disebut sebagai mufassir mutlak, ada seorang mufassir yang beliau sebut sebagai mufassir tematik. Yang mufassir mutlak ini dia menafsirkan Al-Quran sebanyak 30 juz, dan mufassir yang tematik ini adalah mufassir yang menafsirkan beberapa ayat saja sesuai dengan bidangnya. Nah, yang pertama, mufassir yang mutlak, maka ia harus mengetahui dan memenuhi seluruh syarat-syarat yang tadi disebutkan itu. Jadi dia harus memenuhi seluruh persyaratan, baik persyaratan etis, persyaratan intelektual,
dan persyaratan prosedural. Nah, golongan kedua adalah penafsir yang tematik. Dia tidak menafsirkan 30 juz, tetapi hanya menafsirkan beberapa ayat yang berkaitan dengan disiplin keilmuannya. Misalnya seorang ahli agama yang sekaligus ia memahami tentang kedokteran, atau seorang ahli sains. Dia berusaha untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak seluruh Al-Quran ia tafsirkan, tetapi tema-tema tertentu saja. Seperti misalnya alasan kenapa anak kecil itu dalam Al-Quran disebutkan harus disusui haulaini kamilaini 2 tahun gitu ya. Itu apa rahasia di balik itu. Kemudian yang sains, misalnya orang sains mulai mempertanyakan mengapa kemudian Ashabul Kahfi itu tinggal di gua dan diceritakan ia tidur beberapa tahun, organ-organ tubuhnya masih berfungsi. Nah, disinilah pentingnya pertemuan antara sains dengan ilmu Al-Quran itu. Saya kira itu Mas jawabannya. Oke, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alisa Zanuba. Saya ingin bertanya Bapak, jadi saya sebagai perempuan, apakah juga berpeluang menjadi mufassir, dan apakah ada seorang mufassir dari kalangan perempuan? Begitu Bapak. Oke, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Yang lain juga silakan dari sekarang menyusun pertanyaan untuk kita diskusikan. Ini menurut teman-teman yang perempuan, apakah bisa seorang perempuan menjadi penafsir? Ini menarik sekali. Barangkali ada yang menjawab dari kalangan perempuan, karena ini pertanyaannya dari perempuan ini. Silakan. Baik, jika tidak ada, saya yang akan menjawab. Memang beberapa literatur ada yang membedakan antara perempuan dan laki-laki ketika ia ingin belajar ilmu Al-Quran dan memahami ilmu agama. Tetapi dengan perkembangan zaman dan kemajuan pendidikan ini, maka seorang perempuan itu diberikan peluang penuh untuk berkarir dan belajar menekuni ilmu yang ia geluti gitu. Sehingga era atau zaman sekarang ini banyak kita temukan seorang penafsir ya, dalam kategori nomor 2 tadi, itu seorang penafsir yang berasal dari kalangan perempuan. Bisa kita misalnya sebut ada Profesor Dr. Zaitunah Subhan. Beliau menggeluti penafsiran-penafsiran feminisme di dalam Al-Quran. Atau Fatimah Mernisi. Itu orang-orang yang saya sebutkan tadi adalah berasal dari kalangan perempuan dan ia menjadi figur di dalam ilmu Al-Quran. Barangkali ada yang lain yang mau ditanyakan? Ada Pak. Ya, silakan. Ada 2 pertanyaan yang kami ajukan Pak. Yang pertama, saya pernah baca kalau syarat mufassir itu terbebas dari hawa nafsu gitu katanya. Yang kedua, apakah syarat mufassir juga harus hafal Quran gitu? Terima kasih, bagus sekali pertanyaannya. Saya berharap juga ada teman-teman yang lain yang juga bertanya. Nah, demikian sekilas cuplikan cara saya mengajar kepada mahasiswa melalui Zoom meeting. Itu saja yang bisa saya sajikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.